Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ikhwat wal akhwat syurafa rahimakumullah wa matta'ana Allah wa iyyakum fid dharain amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, penikmat atau pengikut dari channel ini, Zuru Kolam Channel, sebagaimana janji saya beberapa waktu yang lalu pada video sebelumnya tentang penjelasan tentang pembacaan dan penjelasan silsilah dzurriyyah atau anak cucu Puju Agung Toronan Kiai Abdul Rahman dan Nyai Agung Toronan Nyai Sepi Maryam sampai generasi kelima. Maka pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Oktober tahun 2022 Masehi. Saya ingin menunaikan janji saya untuk melanjutkan pembacaan dan penjelasan silsilah yang terpampang di Congkop Timur, Komplek Makam Agung Toronan, Desa Larangan Badung, Kecamatan Tengahan, Kabupaten Pamekasan, dengan harapan semoga pembacaan dan penjelasan ini mampu memberikan pencerahan kepada para dzurriyyah, para anak cucu keturunan Puju Agung Toronan, dengan harapan apabila kita sekalian memahaminya senantiasa mampu menjalankan amanah dari Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dauhnya, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli asratun fil mali ansa'atun fil asar. Lebih-lebih apabila kita mengamalkan dauh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita berharap semoga di hari kelak nanti kita senantiasa mendapat syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di bagian ini saya akan melanjutkan pembacaan silsilah dzurriyyah Puju Agung Toronan hingga generasi kelima, yakni sekarang bagian dari putra Puju Agung Toronan yang pertama, yakni Kiai Panggung Toronan alias Kiai Muhtadi, dengan istri yang kedua. Istri yang kedua kita sudah tahu bersama bahwa istri yang kedua ini dinikahi setelah istri yang pertama meninggal. Sementara istri yang pertama merupakan putri dari Raden Azhar Puju Setepulengan dengan berjihad nasab sepupu dengan Kiai Panggung Toronan alias Kiai Muhtadi. Setelah istri pertama wafat, kemudian beliau menikah dengan saudara dari istri pertama. Dalam keterangan lain disebutkan, saya pernah mendapatkan catatan tersebut dari catatan Waru ya, bahwa istri kedua ini beda ibu dengan putri Raden Azhar Puju Setepulengan, namun beda ibu, lain ibu dengan istri Kiai Panggung yang pertama. Kemudian istri kedua ini biasa dikenal dengan sebutan Nyai Bille Bekung II, karena atau Nyai Bu Arren. Sebutannya Ibu Arren
tentu itba kepada gelar dari suami pertama, yaitu Kiai Bu Aren atau Kiai Rombu Aren. Sedangkan Rombu Aren sendiri merupakan lakop dari yang diambil dari sebuah tempat di Desa Pamoroh yang dulunya, seperti saya sampaikan sebelumnya, sebelum adanya pemekaran desa masih masuk Desa Plakpak waktu itu. Baik ya. Nyai bin Lebekung, Kiai Pangkung Toronan dengan istri yang kedua yang bernama atau bergelar Nyai Bu Arden ini kemudian dengan Kiai Pangkung atau Kiai Muhtadi memiliki putra dan putri sebanyak 7 orang, sebanyak 8 orang, yakni Kiai Asroluddin, Kiai Sedengdeng atau Kiai Sulaiman, Nyai Sendeng alias Umurai, Sendeng Sumenep, Pinter Romza. Pinter Romza ini meninggal saat masih usia muda. Terus Nyai Kaju Manis alias Ummu Jalalain, Kiai Wetan Abu Maniyah atau Abu Janiyah. Terus Nyai Kepo alias Ummu Bushro, Kepo Polaken Gelis. Sedangkan Kiai Pancoran atau Kiai Sepo Pancoran atau ayahnya Kiai Pancoran memang sementara masih ada di catatan silsilah Samator, namun sifatnya masih iskal, masih diragukan. Namun untuk tidak menghilangkan catatan kuno tetap dimasukkan. Iskalnya nanti dengan Nyai Ummu Sa'idah, putri dari Pujuk Pangkung Toronan alias Kiai Muhtadi dengan istri yang pertama. Iskalnya di situ. Tapi perlu ada penelusuran lebih lanjut. Sedangkan urutan-urutan dari nama-nama yang saya sebutkan di sini bukan berarti disimpulkan Kiai Asror adalah putra tertua, tidak seperti itu. Keterangan yang paling tua, yang sulung, yang bungsu, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, ini tidak ada keterangan yang lebih rinci. Kiai Asror ya, Kiai Asroluddin ini biasa disebut dengan Pujuk Pangkung Pakampen Sumenep. Dan perlu saya tambahi bahwa sebutan Pangkung Pakampen Sumenep, sebutan Pangkung Pakampen sendiri dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa nama Pangkung ini membawa dari sebutan Pangkung Toronan untuk takziman wa takriman kepada ayah anda beliau, yakni Kiai Pangkung Toronan alias Kiai Muhtadi. Kemudian Kiai Asroluddin alias alias Kiai Pangkung Pakampen Sumenep ini menikah dengan, insya Allah ini adalah istri yang pertama, menikah dengan Nyai Pancelin. Nyai Pancelin ini saya ambil dulu dari catatan yang ada di barat, di daerah di Toronan, bahwa Nyai Pancelin ini merupakan sebutan terhadap Nyai Nuriyah. Nyai Nuriyah ini putri dari Kiai Hasan Pancelin. Kiai Hasan Pancelin sendiri adalah putra dari Nyai Maisaro alias Nyai Empuk. Nyai Empuk adalah putri dari Pujuk Agung Toronan. Dengan Nyai Nuriyah alias Nyai Pancelin, Kiai Asroluddin ini memiliki putra sejumlah 6 orang. Jadi Nyai Nuriyah ini merupakan saudara dari Kiai Ishak nanti ya, saudara dari Kiai Ishak Abu Sofia yang sama-sama putra dari Kiai Hasan, juga nanti bersaudara dengan Nyai Hawa, Nyai Abro, Nyai Sari, dan Kiai Ishak Abu Sofia ya.
Kiai Ishak Abu Sofiyah juga bersaudara dengan Kiai Abu Hadi Banyumas alias Kiai Daud, juga bersaudara dengan Kiai Yakub Taroan dan bersaudara dengan Kiai Abdul Muthalib Telake gitu. Jadi kemudian dengan Kiai Asroruddin ini Nyai Nuriyah memiliki putra dan putri sebanyak 6 orang. Yang pertama disebut sebagai Pinter Khulafah alias Kiai Khalaf ya. Ini di mana ini ya? Alias Kiai Khalaf. Nah ini ya, Kiai Khalaf atau Pinter Khulafah alias Kiai Khalaf. Di mana dengan Pinter Khulafah, jadi dapat dipahami bahwa Pinter, kemudian ya, saya lanjutkan dulu. Pinter Khulafah, kemudian ada namanya Kiai Tanzia alias Kiai Hajar yang bermukim nanti di Kadundung Kadur Pamekasan. Nanti ini berbesanan dengan Kiai Asror ini, berbesan dengan Kiai Arif Puju Arif Keracak nanti ini. Terus kemudian berputri Nyai Malut alias Nyai Rabah. Terus kemudian Nyai Fudul Kili alias Nyai Temi, berputri Nyai Cetung alias Nyai Waski, berputri juga Nyai Halimah, yang kemudian Nyai Halimah ini menikah dengan Kiai Buhari. Kiai Buhari sendiri merupakan keturunan dari Nyai Brengpeng. Saya sebutkan keturunan, bukan putra ya, bukan putra tapi keturunan. Sedangkan Nyai Brengpeng sendiri nanti merupakan saudara dari Nyai Agung Toronan, yakni Nyai Maryam dan Nyai Kodi Begandan dan Pujuk Prajen Bini, yaitu sama-sama putri dari Nyai Aminah Lempung Somorokoni. Jadi dapat dipahami bahwa putra dan putri dari Kiai Asroruddin Pangkung Pekampen Sumeneb dengan istri dari yang bernama Nyai Nuriyah yang sebutan lainnya disebut Nyai Somper Pancadin Binta Kiai Hasan ini, putra-putranya secara otomatis merupakan berjihad sepupu dengan Kiai Ishak bersaudara, Kiai Ishak Abu Sofiyah bersaudara. Jadi sekali lagi, putra dan putri dari Kiai Asroruddin dengan Nyai Nuriyah ini, putra-putranya berarti bersaudara dengan Kiai Ishak Abu Sofiyah bersaudara gitu. Kemudian saya lanjutkan, menikahlah kemudian Kiai Asroruddin dengan istri yang kedua. Namanya belum ditemukan, tapi biasa disebut dengan sebutan Nyai Prongpong ya, Nyai Prongpong, yaitu seorang perempuan dari daerah Desok Sumeneb. Dengan Nyai Prongpong ini berputra dan berputri Nyai Khotijah dan Kiai Bahauddin, yang kemudian ya, dari Nyai Khotijah Ummu Maryam ini belum ada data ya, belum ada data. Sedangkan dari Kiai Bahauddin memiliki putra dan putri 6 orang. Yang pertama Kiai Syamsuddin, ya, ada Kiai Imaduddin, ada Nyai Muniroh, ada Nyai Besti, ada Nyai Rokibah, dan Nyai Jamiyah. Lanjut ya. Berikutnya dengan istri yang ketiga, Kiai Asroruddin ini menikah dengan Nyai Buddiyah. Nyai Buddiyah ini binta Kiai Bunyamin Ketu Barat Kending Sumeneb. Adapun Kiai Bunyamin sendiri ini merupakan keturunan dari
Nyai Mandele nanti ya. Nyai Mandele. Kemudian dengan Nyai Budia atau istri ketiga ini, beliau memiliki putri bernama Nyai Hafsiyah alias Nyai Buddin ya. Nyai Buddin sendiri nanti menikah dengan Kiai Syihabuddin bin Puju Abdul Qorib alias Puju Agung Demar bin Abdul Akhir Arongan. Jadi ini ya, Nyai Hafsiyah menikah dengan Kiai Syihabuddin bin Abdul Qorib Arongan, kemudian nanti berputra Kiai Syu'batul Iman, kemudian juga berputra saudara dari Kiai Syu'batul Iman ada namanya Kiai Fakhrul Islam. Sedangkan itu ya tentang Kiai Asruddin Pangkung Pakampen Sumenep. Kemudian dengan Nyai Bile Bekung atau Nyai Bu Arden ini, Kiai Pangkung Toronan juga memiliki putra bernama Kiai Sedengdeng. Kiai Sedengdeng ini saya sudah telusuri ke salah satu yang diduga anak cucunya waktu itu ke daerah Sedengdeng Pamekasan. Sedengdeng Pamekasan, di sana ada makam ya, tetapi belum dapat dipastikan itu adalah makam Kiai Sedengdeng. Namun menurut keterangan yang di sana itu Kiai Sedengdeng ini bernama Kiai Sulaiman. Namun setelah ditelusuri dinyatakan bahwa Kiai Sulaiman alias Kiai Sedengdeng ini tidak memiliki keturunan. Berikutnya adalah Nyai Sendeng Umurai. Nyai Sendeng Umurai ini tentu dilakopkan pada nama sebuah tempat bernama Sendeng ya. Bernama Sendeng di daerah Sumenep itu, di timurnya Kembang Kuning ya, di timurnya Kembang Kuning. Jadi Nyai Sendeng alias Umurai ini data dari keturunannya masih dalam proses penelusuran. Kemudian ada namanya Pinter Ramza. Dijelaskan bahwa Pinter Ramza ini meninggal saat masih usia muda, sehingga dipastikan tidak sampai memiliki keturunan, bahkan belum sampai berkeluarga. Kemudian berikutnya adalah Nyai Kayu Manis Ummu Jalalain. Di dalam sebuah catatan sempat disebutkan bahwa Nyai Kayu Manis alias Ummu Jalalain ini memiliki suami bernama Kiai Ahmad Musyaffa. Namun perlu saya sampaikan bahwa catatan tentang Kiai Ahmad Musyaffa ini masih lemah ya, sumbernya masih lemah, masih perlu dilakukan penelusuran kembali. Tentang Kiai Pancoran Sepo alias ayahnya Kiai Pancoran, saya belum bisa membahasnya karena masih banyak sumber-sumber data masih iskal ya, masih perlu saya telusuri ke para famili yang ada di Pancoran Kadur. Berikutnya Kiai Wetan Abu Maniyah. Tentang Kiai Wetan Abu Maniyah ini sebutan lainnya disebut sebagai Kiai Wetan Abu Janiyah, sehingga dalam beberapa pendalaman diskusi silang antara anak cucunya yang ada di Toronan dan anak cucunya yang ada di daerah Kekuan Lok Mancung Sumenep, disebutkan bahwa Kiai Wetan Abu Maniyah, sebutan Kiai Wetan Abu Maniyah ini kemudian nanti
memiliki putri bernama Nyai Maniyah Toronan ya. Kiai Abdul Hisan Berkoning Crengik Sampang, sedangkan yang beristri dari Bangkalan ya Kiai Abdul Hisan ini, kemudian berputra Kiai Abdul Qasim ya. Kemudian nanti berputra Kiai Abdul Latif alias Puju Abu Hanafi yang bermukim di daerah Beringin Angsana. Terus kemudian berputra Kiai Wetan Amiruddin. Jadi Kiai Wetan Amiruddin yang biasa dikaji beberapa waktu yang lalu itu merupakan, kalau boleh disampaikan gelarnya, merupakan dipertegas gelarnya, sebutan gelarnya berarti Kiai Wetan II atau Kiai Wetan Amiruddin yang bermukim di Toronan Wetan. Sebutan Wetan ini merupakan timur ya, timur karena ada Toronan Pangkung dan Toronan Tengah, di baratnya Toronan Wetan itu. Saya bahas dulu ini satu persatu. Nyai Maniyah sampai sekarang anak dan cucu-cucunya serta keturunannya belum dapat ditemukan. Masih sekali lagi masih perlu dilakukan penelusuran. Yang kedua adalah Kiai Abdul Hisan. Kiai Abdul Hisan ini bermukim di daerah Crengik, Berkoning Crengik Sampang, dan istrinya dari Bangkalan. Kemudian hanya memiliki dalam keterangan seluruh anak cucunya, sebagian anak cucunya ya, Kiai Abdul Hisan ini hanya berputra satu orang yang dikenal dengan Kiai Abdul Qasim. Kiai Abdul Qasim di Crengik Sampang itu biasa dikenal dengan sebutan Puju Agung Berkoning. Puju Agung Berkoning. Jadi Kiai Abdul Qasim ini memiliki istri atau beristri dua kali. Istri yang pertama Nyai Sirah alias Puju Dembi ya, dari dusun Frida Berkoning. Kemudian dengan Nyai Sirah istri pertama atau Puju Dembi ini, Kiai Abdul Qasim memiliki putra bernama Kiai Yahya. Kiai Yahya bergelar Puju Gulun Berkoning, yakni di Sumber Koning Crengik. Kemudian Kiai Abdul Qasim menikah kembali dengan Nyai Kopung atau Puju Kopung. Nyai Kopung atau Puju Kopung dari dusun Frida Berkoning juga. Dengan Nyai Kopung ini kemudian Kiai Abdul Qasim ini memiliki putra sebanyak 8 orang. Sebanyak 8 orang. Yang pertama itu ya, salah satunya ya, saya tidak sebut yang pertama karena bukan berarti yang tertua. Ketika saya sebut yang pertama, kedua, ketiga belum tentu yang sulung ya, atau yang tertua hingga yang termuda, tidak seperti itu. Salah satunya bernama Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman ini bergelar Puju Anom Berkoning. Kemudian Nyai Bi'ah ya, Nyai Bi'ah yang menurunkan ke anak cucu yang kemudian bermukim di daerah Kotah ya, Kotah dan Karongan. Sedangkan suami dari Nyai Bi'ah ini bernama Puju Walaijuh bin Puju Angreneh, seperti itu. Kemudian bernama putra dari Puju Abdul Qasim alias Puju Agung Berkoning dengan Nyai Kopung atau Puju Kopung dari dusun Frida atau istri kedua ini berputra Kiai Ishak yang menurunkan ke daerah Lembulan dan Gelagas Sampang. Kemudian berputra juga Nyai Kiai Muslihah Crengik ya, Kiai Muslihah Crengik.
kemudian Nyai Nida menurunkan ke Peramian. Kemudian Kiai Hamin wafat muda, Nyai Sofia menurunkan ke Berisa. Kiai Haji Mustafa menurunkan ke daerah Sumber Anyar Jeni, Nyai Sofia menurunkan ke daerah Berisa dan Banyu Ates. Kemudian ada Pujuk Sukun. Pujuk Sukun ini dikenal dengan nama Kiai Abdul Qasim. Pujuk Sukun putra dari Kiai Abdul Qasim, Torcun ya. Pujuk Sukun ini domisilinya ada di Torcun Sampang. Kemudian Kiai Hisham juga ada di Torcun Sampang. Itu tentang seputar putra dan putri keturunan dari Pujuk Abdul Hisan bin Kiai Wetan Abu Maniyah. Yang berikutnya Kiai Abdul Latif alias Pujuk Abu Hanafi yang berdomisili nanti di daerah Beringin, Desa Angsana, Kecamatan Pelengahan, Pamekasan. Kiai Abdul Latif alias Pujuk Abu Hanafi ini memiliki putra, saya pastikan putra yang paling tua bernama Kiai Hanafi, yang kemudian menjadi lakop dari Kiai Abdul Latif disebut sebagai Abu Hanafi. Yang Kiai Hanafi sendiri berdomisili di daerah Beringin, Angsana. Kemudian juga Kiai Abdul Latif Abu Hanafi ini memiliki putri bernama Nyai Maryam, Kiai Nuruddin, Nyai Saro, Nyai Endut, Nyai Hawiyah, Kiai Syihah, Kiai Taranum, Kiai Jawahir, Kiai Ghazali, Kiai Hamzah. Yang saya sebut selain Kiai Hanafi ini sampai saat ini belum ditemukan keturunannya. Hanya sebagian yang bernama Nyai Endut ini informasinya menurunkan ke beberapa tempat, ke beberapa daerah di wilayah Bangkalan, salah satunya di daerah Sabeni. Yang ke 12 ya, Kiai Abdul Latif Abu Hanafi ini memiliki putra bernama Kiai Mahyaddin. Nama lengkapnya adalah Kiai Mahyaddin. Yang Kiai Mahyaddin ini yang bermukim pertama di Toronan Berleke. Yang kemudian Kiai Mahyaddin ini menikah dengan Nyai Asyah, putri dari Kiai Alimuddin. Putri dari Nyai Alimuddin ya, binta Nyai Ria, binta Dasyah binta Nyai Siti Sulaiha, binta Nyai Maisaro alias Nyai Empuk, binta Pujuk Agung Toronan. Yang kemudian Kiai Mahyaddin dan Nyai Asyah binta Nyai Alimuddin ini nanti berputra Kiai Ahmad Baidawi ya, turunan Berleke, Kiai Abdul Muin dan Nyai Maniroh dan Nyai Muniroh yang ada di Banyuayu Pamoro. Kemudian Nyai Maftuhah wafat masih muda, Kiai Asy'ari Miftahul Ulum Kebun Baru. Kiai Asy'ari ini kemudian nanti berputra Kiai Mu'affa Asy'ari. Itu ya tentang Kiai Abdul Latif, Kiai Mahyaddin bin Abdul Latif bin Kiai Wetan Abu Maniyah. Kemudian Kiai Wetan Abu Maniyah juga memiliki Kiai Amiruddin yang berdomisili di Toronan Wetan juga. Berarti dapat diyakini bahwa Kiai Amiruddin ini mendiami atau mengganti dari tempat tinggal Kiai Wetan dari ayahnya yang disebut sebagai Kiai Wetan Abu Maniyah. Ya. Kiai Amiruddin ini menikah dengan Nyai Murti binta Abdul Qadir Bulu, Pujuk Bulu, Abdul Qadir Pujuk Bulu sendiri bin Pujuk Dzul Faqih Todungi. Yang kemudian Kiai Amiruddin ini memiliki putra, Kiai Amiruddin dan Nyai Murti ini memiliki putra bernama
Kiai Abdul Ghafur atau Puju Abdul Ghafur berdomisili dan makbarahnya ada di Bulu Oloh, ya, di daerah Bulu Oloh. Entah masuk Pangpedok atau masuk apa, saya kurang jelas ya. Yang jelas di Bulu Oloh, dan nama Bulu Oloh ini sudah masyhur di kalangan cucu-cucunya. Kemudian Kiai Abdul Ghafur ini menikah dengan Nyai Habibah, putri dari Kiai Ahmad Shodiq. Kiai Ahmad Shodiq sendiri merupakan saudara dari Nyai Murti, yaitu Kiai Ahmad Shodiq bin Abdul Qadir. Sehingga dapat difahami dengan jihad aid ini, Kiai Puju Abdul Ghafur dengan istrinya yang bernama Nyai Habibah ini berjihad nasab sepupu, ya, berjihad nasab sepupu. Yang kemudian Puju Abdul Ghafur melalui kewetan Amiruddin, ya, memiliki putra Kiai Abdul Ghafur. Dari Kiai Abdul Ghafur sendiri ini kemudian berputra sebanyak 6 orang. Dalam catatan Samator itu berputra atau berputri 6 orang. Yang pertama bernama Nyai Bestia, ya, Nyai Bestia. Sehingga namun Nyai Bestia ini tidak menurunkan keturunan karena wafat sebelum memiliki anak. Dan Nyai Bestia ini dipastikan merupakan putri sulung, anak sulung dari Puju Abdul Ghafur, karena dalam catatan kuno, catatan di manuskrip itu Puju Abdul Ghafur atau Kiai Abdul Ghafur ini bergelar Abu Bestia. Kiai Abdul Ghafur Abu Bestia. Nyai Bestia sendiri nanti menikah dengan Kiai Muhammad Halil. Kiai Muhammad Halil putri dari Nyai Jalil, dan Nyai Jalil merupakan saudara dari Puju Abdul Ghafur. Sehingga dipastikan difahami bahwa Nyai Bestia merupakan saudara sepupu dengan Kiai Muhammad Halil. Berikutnya, ya, setelah Nyai Bestia ini wafat sebelum memiliki keturunan, Kiai Muhammad Halil bin Nyai Jalil binta Kiai Amiruddin ini, ya, bin Kewetan Abu Maniyah ini menikah dengan saudaranya, dengan adiknya Nyai Bestia yang bernama Nyai Mukminah. Jadi berganti ke adiknya. Kiai Muhammad Halil bin Nyai Jalil ini Kiai Muhammad Halil bin Nyai Jalil bin Kiai Amiruddin ini menikah dengan adiknya Nyai Bestia yang bernama Nyai Mukminah, yang kemudian keturunan dari Nyai Mukminah dan Kiai Muhammad Halil ini berdomisili, hampir sebagian besar berdomisili di Toronan Wetan. Kemudian Puju Abdul Ghafur ini memiliki putra bernama Kiai Abdul Hamid, namun tidak punya keturunan, ya, di daerah Banyu Arom, ya, wafat muda, tidak punya keturunan. Kemudian Puju Abdul Ghafur ini memiliki putri juga bernama Nyai Nafi'ah. Nyai Nafi'ah ini menikah dengan Kiai Abuddin bin Kiai Murnong, ya, Kiai Abuddin bin Kiai Murnong. Kiai Murnong alias Kiai Ibrahim ini merupakan putra dari Kiai Abdul Qadir Bulu. Nyai Nafi'ah ini kemudian bermukim di daerah Bulu Oloh, Campor, ya, Campor Propo, desa Campor, kecamatan Propo. Jadi Kiai Abuddin ini putra dari Kiai Murnong. Berarti Kiai Murnongnya ini sepupu dengan Puju Abdul Ghafur, ya. Kiai Murnongnya ini, ya, Kiai Murnong merupakan putra dari Puju Abdul Qadir Bulu Oloh. Berikutnya Puju Abdul Ghafur ini memiliki putri bernama Nyai Hafila, Nyai Vila, di daerah Somor Tengah, Pelengahan, ya, kecamatan Pelengahan, entah desa apa itu, ya. Kemudian yang keenam, Puju Abdul Ghafur ini memiliki putra bernama Kiai Bahauddin Bulu Oloh.
Kiai Bahauddin Buluola ini menikah dengan Nyai Asmani, putra dari Kiai Mahya. Kiai Mahya merupakan putra dari Kiai Ahmad Sotik, domisilinya ada di Buluola. Berikutnya ya, Puju Abdul Ghafur ini ya, atau Nyai Kewetan Amiruddin ini juga memiliki putri bernama Nyai Hamidah Sumber Anyar. Nyai Hamidah Sumber Anyar ini kemudian menikah dengan Kiai Syukriwa. Kiai Syukriwa bin Kiai Umroh bin Kiai Zubair. Jadi Kiai Syukriwa ini kemudian nanti menurunkan Kiai Mustafa alias Kiai Marzuki. Kiai Marzuki ini nama haji dari Kiai Mustafa. Alami isimnya adalah Kiai Mustafa, kemudian berhaji menjadi Haji Marzuki, namun oleh keturunannya lebih masyhur dengan sebutan Kiai Marzuki, padahal Kiai Marzuki ini nama haji beliau. Kemudian Kiai Mustafa alias Haji Marzuki ini memiliki atau beristri yang pertama dari Toronan Pangkung. Dari Toronan Pangkung ya. Jadi Kiai Nyai Hamidah dengan suaminya bernama Kiai Syukriwa bin Kiai Umroh bin Kiai Zubair ini memiliki putra yang pertama, putra bernama Kiai Mustafa Haji Marzuki. Kiai Mustafa Haji Marzuki kemudian menikah dengan istri yang pertama, yaitu Nyai Bersito, putri dari Kiai Mahdi Abu Bi'at. Kiai Mahdi Abu Bi'at sendiri merupakan putra dari Kiai Mufani. Kiai Mufani merupakan bersaudara dengan Kiai Syukriwa, kakak dari Kiai Syukriwa. Sehingga dengan jalur ini dapat dipahami bahwa Kiai Marzuki Nyi Bersitoh, putri dari Kiai Mahdi Abu Bi'at, dan Kiai Marzuki merupakan putri dari Kiai Syukriwa. Berarti antara Nyai Bersitoh dengan Kiai Mahdi dengan Kiai Mustafa alias Kiai Marzuki ini berjihad nasab Dupopoh alias sepupu dua kali atau Dupopoh ya. Yang kemudian Nyai Bersitoh dengan Nyai Bersitoh dengan Kiai Marzuki ini nanti berputra Kiai Sahri, Kiai Minhaji, Nyai Muni'ah dan seterusnya. Berikutnya putri dari Nyai Hamidah dan Kiai Syukriwa ini bernama Nyai Danti ya, yang mendapat julukan Nyai Kebun Sari. Kemudian Nyai Danti ini menikah dengan Kiai Hamzah Haji Syarqawi bin Nyai Nuriyah dari Orodalem. Ini bersambung juga Nyai Nuriyah ini ke jalur nasab Kiai Abu Syu'ib, nanti jalur nasabnya ke Abu Syu'ib Orodalem, Kiai Syu'ib dan bin Abu Syu'ib. Itu Nyai Danti berdomisili di daerah Kebun Sari. Kemudian juga Kiai Marzuki ini nanti memiliki putri bernama Nyai Maryam yang menikah dengan Kiai Jemalen ya bin Kiai Asrul Maksurin. Kiai Asrul Maksurin ini kalau tidak salah juga merupakan putra dari Kiai Umroh, saudara dengan Kiai Syukriwa dan Kiai Mufani. Lanjut ya. Kemudian putra atau putri dari Kiai Amiruddin yang ketiga yaitu Nyai Subli. Nama dari Nyai Subli sendiri tim Munsif Samator itu masih meyakini bukan nama aslinya, tapi lakop diambil dari nama suaminya yaitu Kiai Subli, atau dari nama anaknya. Mungkin ada yang bernama Subli, tapi sampai sekarang belum ditemukan. Dengan Nyai Subli ini suaminya belum ditemukan ya. Nyai Subli ini artinya Kiai Sublinya belum ditemukan. Ini Nyai Subli ini memiliki dua orang anak. Yang pertama Nyai Naimah ya. Nyai Naimah ini disebut sebagai Umurawi karena nanti memiliki putra yang pertama bernama Kiai Rawi. Nyai Naimah ini bersuami Kiai Abdul Aziz
atau Abu Rawi, Kiai Abdul Aziz ini merupakan putra dari Kiai Mahdi bin Kiai Mukfani. Kemudian Nyai Subli ini juga memiliki putra bernama Kiai Nu'man. Kiai Nu'man biasa disebut sebagai Kiai Mukmin atau Abu Mukmin di Toronan itu, karena nanti memiliki putra tertua bernama Mukmin. Nah, Kiai Nu'man ini menikah dengan putra yang paling tua dari Kiai Mahdi, Abu Bi'at, sehingga Kiai Mahdi ini disebut sebagai Kiai Bi'at dulu itu, atau yang benar adalah kalau secara naratif yang paling tepat Nyai Bi'at alias Kiai Mahdi alias Ummu Bi'at, karena memiliki anak yang tertua bernama Nyai Bi'at, yang Nyai Bi'at ini disematkan bernama Ummu Mukmin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya, selain Kiai Amiruddin ini memiliki putra bernama Kiai Abdul Ghafur, Nyai Hamidah, Nyai Subli juga memiliki putri bernama Nyai Jalil. Ya, dalam catatan kuno itu sebetulnya disebut Nyai Jalil. Nyai Jalil ini nama aslinya adalah Nyai Jamilah, yang berarti Ummu Jalil. Kenapa disebut sebagai Ummu Jalil? Karena dia memiliki putra yang tertua bernama Kiai Jalil yang berhaji, kemudian nama hajinya berarti Haji Muhammad Khalil atau Haji Muhammad Halil, yang nanti menikah dengan Nyai Mukminah, putri dari Kiai Abdul Ghafur. Kemudian Nyai Jamilah atau Ummu Jalil atau Nyai Jalil Toronan Kindajah ini ya. Kindajah ini sebutan untuk nama sebuah tempat di daerah Toronan. Di daerah Toronan, di utaranya Makam Agung Toronan. Kemudian juga memiliki putra bernama Kiai Hani. Kiai Hani ini nanti menikah dengan Nyai Khotia, putri dari Kiai Abdul Aziz Abu Rawi tadi. Menikah kedua kalinya bernama Nyai Hayati, putri dari Kiai Marzuki. Ya, putri dari Kiai Marzuki. Lanjut dulu. Kemudian sebutan dari kewetan Abu Mani ya, ini ya. Juga kewetan ini di satu sisi juga disebut sebagai Kiai Wetan Abu Janiyah Kokoan Lok Mancung Sumenep, yang dimana di sana itu dikenal dengan sebutan Kiai Langker Keni, Kiai Agung Langker Keni, seperti itu, Kiai Agung Langker Keni. Namun belum berani memastikan apakah Kiai Wetan ini Kiai Wetan Abu Maniyah atau Kiai Wetan Abu Janiyah ini menikah dua kali atau seperti apa. Belum ada jawabannya, hanya dalam rangka menyimpulkan hasil diskusi silang, musyawarah yang bersifat silang antara anak cucu keturunan dari Kiai Wetan Abu Maniyah dan anak cucu keturunan dari kewetan Abu Maniyah yang ada di Kokoan Lok Mancung Sumenep ini. Kemudian disimpulkan sebutan Nyai Janiyah karena di Sumenep itu Lok Mancung ini disebutkan bahwa putri tertua dari Kiai Agung Langker Keni ini memiliki putri bernama Nyai Janiyah. Dalam riwayat yang ada di Kokoan Sumenep, Nyai Janiyah ini menikah ke Toronan. Sementara anak cucunya dari Nyai Janiyah yang ada di Toronan belum masih dalam rangka pendalaman. Yang kedua Kiai Agung Sanusi Kokoan Sumenep. Yang ketiga Kiai Agung Kesek atau daerah Aing Paak Gunung Kesek, utaranya daerah Kokoan Sumenep. Kiai Agung Kelaran dari Kokoan ya. Kiai Agung Kelaran ini berpindah ke daerah Mandeleh Sumenep. Ke daerah Mandeleh Sumenep. Dalam satu riwayat disebut Kiai Agung Kelaran karena katanya langgernya atau musolanya kalau masa sekarang atau kopungnya itu dipindah dengan cara esok-on, kalau dalam bahasa Madura itu esok-on. Baik ya, itu tentang Kiai Wetan Abu Janiyah dan Kiai Wetan atau Kiai Wetan Abu Janiyah.
Yang berikutnya putra dari Kiai Pangkung Toronan Kiai Muhtadi dengan istri yang kedua yang bernama Nyai Bilda Bekung itu atau Nyai Bu Arden itu kemudian berputri Nyai Kepo alias Nyai Ummu Bushro yang bermukim di daerah Polaken, di daerah Kepo Polaken Kelis. Yang pertama, Nyai Ummu Bushro ini memiliki putra tertua bernama Kiai Bushro. Yang bermukim di Kepo Polaken Kelis. Yang kedua bernama Nyai Sumber Penang ya. Nyai Sumber Penang, Kepo Polaken Kelis juga, berpenang kalau dalam istilahnya orang-orang tua dulu itu berpenang, itu Sumber Penang di utara jalan raya Pamekasan Sumeneb di daerah Kepo. Dengan Nyai Sumber Penang ini memiliki sementara terdata putra dan putrinya sebanyak 3 orang. Yang pertama Nyai Nursari Kepo Polaken, Nyai Dawangsi. Yang ketiga itu bernama, ada lagi satu ini sebetulnya bernama Kiai Bukhari alias Kiai Abu Abdul Mukmin Al Arif, seperti itu ya. Namun di catatan ini, di silsilah ini belum tertulis karena catatan tentang Kiai Bukhari ini muncul setelah banner ini dicetak. Jadi Nyai Nursari Kepo Polaken ini memiliki putra sebanyak 7 orang, anak keturunan sebanyak 7 orang. Yang pertama Kiai Hamzah. Kiai Hamzah beristri 2 kali ya. Istri yang pertama itu bernama Nyai Hida dari Penyumas Kelampar. Istri yang kedua bernama Nyai Saribati, istri dari Kiai Hamzah ini. Terus yang kedua dari putra dari Kiai Nursari ini bernama Kiai Sulaiman yang berdomisili di daerah Paeng, Belega, Bangkalan. Kiai Sulaiman yang biasa disebut Kiai Sulaiman Paeng. Yang kedua Kiai Mursalin yang berdomisili di daerah Kepo. Terus Nyai Naim ya, Nyai Naim, Nyai Siriba, Nyai Rahida, dan Nyai Syai'an. Nyai Syai'an ini kemudian nanti bersambung anak cucunya itu dengan sesepuh dari Pujuk Duguh ya, dari Pujuk Duguh yang dari Pakes itu ya. Berikutnya Nyai Dawangsi yang putra dari Nyai Sumber Penang ini, putri dari Nyai Sumber Penang bernama Nyai Dawangsi yang berdomisili di daerah Cetung Prakeun. Nanti Nyai Dawangsi ini menikah dengan Kiai Ruhamah. Kiai Ruhamah putra dari Nyai Mu'innah. Yang berarti Nyai Mu'innah ini yang dikenal dengan Nyai Mandele Kedu Barat Ganding Sumeneb. Jadi Kiai Ruhamah ini bin Nyai Mu'innah. Nyai Mu'innah sendiri adalah putra dari Kiai Pangkung Toronan dengan istri yang ketiga, nanti penjelasan berikutnya. Kemudian Nyai Dawangsi ya, Nyai Dawangsi ini Nyai Dawangsi merupakan saudara dari Nyai Nursari ya. Nanti ini menurunkan Kiai Ari Cetung, Kiai Mi'at Cetung, Kiai Sorih Kepo Polaken, Kiai Abu Siri Telake, Nyai Pangkung Petemon Bakampen, dan Kiai Sarfia Banyumas. Yang Nyai Sarfianya ini nanti istri dari Kiai Sarfia bin Nyai Dawangsi Cetung Prakeun ini beristri Nyai Sarfia. Istrinya ini putri dari Kiai Abdul Hadi Banyumas. Kiai Abdul Hadi putra dari Abu Hadi alias Kiai Daud. Kiai Daud alias Abu Hadi putra dari Kiai Hasan. Kiai Hasan putra dari Nyai Maisaroh. Nyai Maisaroh putri dari Pujuk Agung Toronan. Seperti itu. Jadi ini ketersambungan dari para famili yang ada di bawah saat ini, generasi hari ini. Namun dapat dipastikan bahwa generasi awalnya juga bersambung, memiliki keterikatan nasab. Itu sudah tuntas tentang pembacaan dan penjelasan dari
Kiai Pangkung Toronan Kiai Muhtadi dengan istri yang kedua bernama Nyai Bu Aren. Nyai Bu Aren. Berikutnya saya lanjutkan dengan Kiai Pangkung Toronan alias Kiai Muhtadi dengan istri ketiga. Setelah wafat Nyai Bu Aren ini, kemudian Kiai Muhtadi Kiai Pangkung Toronan ini menikah dengan Nyai Berkas. Para sesepuh Toronan dulu menyebutnya Nyai Berkas. Jadi pemahamannya yang dimaksud dengan Nyai Berkas yaitu nyai yang berasal dari daerah Berkas Kuluk Sumeneb, sedangkan namanya belum diketahui. Namun ada munsip lain yang ada di Sumeneb, Kanda Sahli Hamid itu menyebutnya nama dari Nyai Berkas ini adalah Nyai Halimah, ya, Nyai Halimah. Saya lanjutkan ya. Nyai Halimah, Nyai Kiai Pangkung Toronan dengan Kiai Muhtadi ya, ini memiliki putra dan putri tujuh orang. Memiliki putra dan putri sebanyak 7 orang. Ya. Sebanyak 7 orang, namun tidak secara berurut dari yang tertua dengan yang termuda. Salah satunya itu bernama Nyai Tengah Toronan, putri dari Kiai Pangkung Toronan Kiai Muhtadi dengan istri yang ketiga itu ya, ada bernama Nyai Tengah Toronan. Nyai Tengah Toronan ini kemudian nanti memiliki putra dan putri sebanyak 11 orang ya. Sebanyak 11 orang. Yang pertama salah satunya bernama Nyai Hamid. Nyai Hamid ini merupakan istri dari Kiai Ajmain ya. Kiai Ajmain ini anak tertua dari Kiai Zubir Sumber Anyar. Jadi Kiai Ajmain ini merupakan suami pertama, bersuami pertama Kiai Ajmain bin Kiai Zubir. Dengan Kiai Ajmain bin Kiai Zubir ini kemudian Nyai Hamidah memiliki putri bernama Nyai Niti, sedangkan Kiai Nitinya dari Kretek, suaminya Nyai Niti ini dalam keterangan disebutkan berasal dari Kretek daerah Majungan. Terus juga memiliki putra bernama Kiai Nikmat. Kiai Nikmat alias Kiai Anom Akor, namun dipastikan Kiai Nikmat tidak memiliki keturunan. Terus setelah Kiai Ajmain wafat ya, kemudian Nyai Hamidah ini dinikahi oleh adiknya Kiai Ajmain yang bernama Kiai Umroh, atau yang biasa dikenal berlakop atau bergelar Kiai Ratoh, yang juga merupakan putra dari Kiai Zubir Sumber Anyar. Artinya adik dari Kiai Ajmain ini bernama Kiai Umroh atau Kiai Ratoh. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Kiai Ratoh atau Kiai Umroh sebelum menikah dengan Nyai Hamidah, mantan yang pernah jadi istri kakaknya, Kiai Ratoh ini pernah menikah dengan salah satu nyai yang bergelar Nyai Koning ya, Nyai Koning. Nyai Koning kemudian firok. Setelah firok kemudian Kiai Ratoh menikah dengan istri yang pernah diperistri oleh kakaknya yaitu Kiai Ajmain. Nah, dengan Kiai Umroh dengan Nyai Hamidah ini kemudian memiliki putra yang paling tua. Saya pastikan yang paling tua karena Kiai Umroh itu dalam satu catatan manuskrip Kiai Abdurrahman Naib disebutkan Kiai Umroh bapaknya Muhfani, atau kalau dalam bahasa Madura Kiai Umroh apaknah Muhfani. Jadi dengan istilah itu kemudian
disimpulkan sementara ya bahwa putra tertua dari Kiai Umroh dengan Nyai Hamidah Umroh dengan istrinya yang bernama Nyai Hamidah ini memiliki putra bernama Kiai Mufani, Kiai Asrul Maksurin. Kiai Mufani ini berdomisili di daerah di Toronan ya, di Toronan. Di dalam catatan kuno itu disebut sebagai tanah Banyuanyar Toronan. Saya ulas satu persatu dulu. Kiai Mufani ini kemudian menikah dengan mohon maaf di sini saya tulis K ya, padahal saya koreksi ini Nyai Salbia atau Nyai Sabia. Nyai Sabia ini kemudian ditelusuri merupakan putri dari Nyai Hasbia Toronan. Nyai Salbia binti Hasbia. Sedangkan Hasbia ini balik ke sini ya, merupakan saudara dari Nyai Hamidah. Berarti Hasbia bersaudara dengan Hamidah. Hasbia berputra Salbia ya, Nyi Salbia. Kemudian Hamidah berputra Kiai Mufani. Jadi jihad nasab antara Kiai Mufani dan istrinya Nyai Salbia ini berjihad nasab sepupu. Ya, Kiai Mufani ini kemudian nanti memiliki putra tertua bernama Nyai Bersiti, sehingga Kiai Mufani disebut Abu Bersiti yang berdomisili di Toronan. Nyai Bersiti ini menikah dengan Kiai Samuddin. Kiai Samuddin diyakini dalam penelusuran merupakan putra dari Kiai Fani Abu Nurmatin. Kiai Fani Abu Nurmatin merupakan saudara dari berjihad nasab cucu Kompoi Lupopoh gitu ya. Terus ada bernama Kiai Mustafa Abu Bizzati Nyai Kanzia binti Kiai Asrul Maksurin, putra dari Kiai Mufani ini. Kemudian ada bernama Kiai Khosen yang ada di Belut Telanakan yang menikah dengan Nyai Solehah, putri dari Kiai Muhyiddin. Muhyiddin ini merupakan putra dari Nyai Bina. Kemudian Kiai Mufani berputra Kiai Mahdi Abu Bi'at yang berdomisili di Toronan. Kemudian Kiai Mufani juga memiliki putra bernama Kiai Jinawi yang ada di Akordaja. Kemudian juga ya Kiai Nyai Hamidah dengan suaminya yang bernama Kiai Umroh Kiai Rato ini kemudian memiliki putra bernama Kiai Asrul Maksurin yang di Tengarai. Kiai Asrul Maksurin ini dalam catatan Kiai Abdurrahman Naib disebut bernama lain Kiai Ruksin. Kemudian menikah dengan Nyai Sobri Lancar, putri dari Nyai Nuria yang berputra Kiai Jamalen, menikah dengan Nyai Maryam. Kiai Mudarik Abu Safrawi. Kiai Mudarik ini Kiai Mudarik Abu Safrawi menikah dengan Nyi Mu'tiyah binti Kiai Abdullah. Kemudian putra dari Kiai Asrul Maksurin ini ada yang bernama Nyai Kamsia Ummu Bizati. Sedangkan Kiai Abu Bizatinya putra dari Kiai Mufani. Terus ada Kiai Asrul Maksurin berputra Nyai Rofi'i. Kiai Rofi'inya dari Begandan. Kiai Asrul Maksurin bin Umroh juga punya putra bernama Kiai Mahmud daerah Sok Lancar ya, menikah dengan Nyai Mukminah binti Kiai Yasin. Kemudian ada namanya Kiai Abdul Mu'in dan Nyai Aminah. Kemudian ada Nyai Syarifah Ampet menikah dengan Kiai Parseh. Kalau nggak salah Kiai Parseh ini bernama Kiai Abdus Somad ya, bin putra dari Kiai Hamzah. Kemudian ada Nyai Syarila. Terus kemudian punya putra Kiai Asrul Maksurin ini bernama Kiai Ilyas Abu Muntaha, ayahnya dari Kiai Muntaha. Kemudian Kiai Umroh Nyai Hamidah ya, dengan Kiai Umroh ini juga memiliki putri bernama Nyai Nawel. Memiliki putra bernama Kiai Zainuddin. Kiai Zainuddin ini dari jalur
Kiai Zainuddin ini kemudian berputra Kiai Murdin atau Kiai Agung Murdin dengan Nyai Sukarti. Kemudian ada memiliki putri bernama Nyai Nawe di Sumber Anyar ya, yang menikah dengan Kiai Nawe alias Kiai Alem. Kemudian dalam catatan Kiai Asrul Kiai Abdurrahman Naif Kadur, Kiai Nyai Hamidah ini juga berputri Nyai Endi, bersuami Kiai Nalah alias Kiai Mutakin bin Ubaidillah bin Mustafa bin Ubaidillah dari Ganding Sumeneb. Kemudian yang terakhir, putra dari Kiai Nyai Hamidah dan Kiai Umroh ini bernama Kiai Sukriwa. Sehingga dalam sebutan lain, yang paling muda Kiai Sukriwa ini diberi gelar Kiai Bungso alias ya Kiai Bungso. Menikah dengan Nyai Hamidah, putri dari Nyai Murti dan Kiai Wetan Amiruddin itu tadi. Jadi Nyi Murti ini putri dari Puju Abdul Qadir Bulu bin Puju Faka Todungi. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian ini ya, catatan tentang Kiai Mustafa Adah bersaudara ini ada di catatan tentang dari putri Nyai Hamidah bin Murti, Nyai Hamidah bin Kiai Amiruddin itu tadi. Kemudian Nyai Tengah Toronan ini juga memiliki putra bernama Kiai Pakes yang sampai sekarang masih belum ketemu anak-anaknya, keturunannya, dan Kiai Matnaim juga, dan Kiai Aras dan Kiai Sabe Tangkung Petemon. Terus kemudian saudara dari Nyai Hamidah ini bernama Nyai Pangoloh Seninan Ketabang, yang Nyai Pangoloh ini kemudian nanti menikah dengan Kiai Pangolohnya ya. Kiai Pangoloh itu bernama Ketohe, putra dari Kiai Pail alias Kiai Athaillah Akordaja bin Kiai Tarbiyah alias Kiai Akor Sepisan. Kemudian dari Nyai Pangoloh Seninan ini nanti berputra, salah satunya itu bernama Kiai Abdullah Haji Zainal Abidin, salah satunya juga bernama Kiai Tamhidun, salah satunya bernama Kiai Abdurrahman dan Kiai Abdurrahim, bersaudara. Karena Nyai Kiai Abdullah ini nanti kemudian menikah dengan Nyai Habibah, putra tertua dari Nyai Bersiti putri dari Kiai Mufani. Terus ada namanya Kiai Muaddin, yang Kiai Muaddin ini ditengarai diduga kuat, bahkan sebagian sudah meyakini Kiai Muaddin ini atau Kiai Abdul Muiddin ini menikah dengan Nyai Sepo Ampet alias Nyai Nurinta. Dalam catatan silsilah Sumber Anyar itu, Kiai Muiddin menikah dengan Nyai Sepo Ampet yang bernama Nyai Nurinta. Nyai Sepo Ampet putri dari Nyai Bina binta Kiai Zubir alias Nyai Bina, saudara dengan Kiai Umroh. Terus ada Nyi Hasbiah Pangkung ya, Nyi Hasbiah saudara dari Nyai Hamidah, istri dari Kiai Umroh. Nyi Hasbiah Pangkung sendiri belum ketemu suaminya siapa. Kemudian Nyai Hamidah ini memiliki putri bernama Nyai Salbiah yang dinikahi oleh Kiai Mufani bin Hamidah atau bin Umroh. Kemudian Nyai Hasbiah ini memiliki putri juga bernama Nyai Bia. Nyai Bia ini yang ditengarai kuat berputra Nyai Sutif, istri dari Kiai Ismail, Kiai Yakin, istri dari Nyai Yakin, dan Kiai Maksum, istri dari Nyai Zainab, serta Nyai Hawiyah, istri dari Kiai Abdul Qawi Karanganom. Terus berikutnya Kisabe Pangkung Petemon. Kemudian berikutnya Nyai Solehah. Nyai Solehah ini kemudian ya, Nyai Solehah ini menikah dengan Nyai Solehah ini sebutan lainnya disebut sebagai Nyai Pancelin Sepo Akor. Kenapa disebut Nyai Pancelin Sepo Akor? Karena beliau dinikahi oleh Kiai Ishak bin Kiai Hasan bin Nyai Empuk bin Puju Agung Toronan. Ya, yang kemudian nanti melahirkan Nyai Sofiah ya. Nyai Solehah istri dari Kiai Ishak ini
kemudian berputra dan berputri yang paling tua Nyai Sofia Ummu Asri Toronan. Kemudian dari Nyai Sofia Ummu Asri ini berputri Nyai Asri, Kiai Hafala Toronan, kemudian Nyai Andasari yang menikah dengan Kiai Syu'batul Iman Tengker Pelumpungan bin Puju Alif, Puju Alfuh Alfih Adabin atau Puju Alif. Kemudian Nyai Solehah dengan Kiai Ishak ini Nyai Sofia ini memiliki putra bernama Kiai Harmi Toronan, yang dari Kiai Harmi ini nanti berputra Kiai Syafi'uddin yang berhijrah ke daerah Besuk, Bandaran, Benteren, Probolinggo. Terus ada namanya Kiai Ruhem Abu Saridin. Kiai Ruhem ini memiliki putra tertua bernama Kiai Saridin Abu Mudriya yang ada di Sumber Papan. Nyai Saridinnya putri dari Nyai Qoddas binti Begendan Sepo. Kemudian Kiai Saridin ini memiliki putra bernama Nyai Mudriya yang dinikahi oleh Kiai Jaksiman dari Prajen. Kemudian Kiai Ruhem Abu Saridin ini memiliki putra bernama Kiai Sayyid. Kemudian salah satu putranya juga bernama Kiai Atuk. Kiai Atuk yang kemudian yang berdomisili di daerah Encelen Sampang ya. Yang kemudian nanti menurunkan Kiai Muhaimin yang ada di Sampang itu melalui jalur Kiai Akrawi Zainur Ridho. Kiai Atuk Encelen Sampang ini memiliki istri bernama Nyai Janzia alias Nyai Hajjah Zakiyah. Kemudian berputra Kiai Akrawi Haji Zainur Ridho Encelen Sampang. Berikutnya Kiai Abu Saridin ini memiliki putra bernama Kiai Zaman yang makbarahnya ada di Begandan. Kiai Zaman ini menikah dengan Nyai Robi, putra dari Kiai Ishak Akordajah. Ya, Kiai Ishak Akordajah yang kemudian memiliki putra bernama Kiai Haji Abu Thayyib Begandan, Nyai Halimah Sumber Papan, Nyai Mona Amas Sumber Papan, Kiai Bakri Sumber Papan, Kiai Haji Subki Ceruk Tanggul, Kiai Muhni Begandan, Abdul Muhni Begandan, Nyai Hajjah Khadijah Sumber Papan, Kiai Husnul Haji Sumber Papan. Itu ya. Selanjutnya Nyai Tengah ini memiliki putri yang bergelar Nyai Langker Akor yang kemudian ditemukan bernama Nyai Mailah. Jadi dapat difahami bahwa Nyai Langker Akor ini bersaudara dengan Nyai Pancelin Sepo alias Nyai Langker Akor ini menikah dengan Kiai Ishak, putra dari Kiai Sodik Akordajah. Kiai Sodik ini nanti putra dari Kiai Akor Sepisan alias Ketarbia. Jadi dapat dipahami bahwa Nyai Mailah suami dari Kiai Ishak Akordajah ini bersuami dengan Nyai Solehah, istri dari Kiai Ishak Pancelin Akor. Yang kemudian Nyai Mailah ini memiliki putra Nyai Khotijah Akordajah menikah dengan Kiai Abu Naim bin Kisayid. Kemudian juga memiliki putra bernama Kiai Ahya Bandungan Pakol menikah dengan Nyai Jamiyah, istri pertama dari Bakes. Nyai Kiai Ahya ini istri kedua Nyai Murlia bin putri dari Kiai Sayyid. Kemudian Kiai Ishak dan Nyai Mailah Akordajah ini berputra Kiai Hafi Abu Rawi Akordajah yang nanti menikah dengan Nyai Sa'diyah putri dari Kiai Jenawi, yang nanti memiliki dari Kiai Hafi ini memiliki putra dan putri bernama Kiai Irsyad, Nyai Robi'ah dan Kiai Bahwi. Kiai Bahwi ini yang turun ke Kanda Abdul Halim Bahwi, Kiai Usman dan seterusnya. Nyai Nuriyah, Nyai Hamiyah, Nyai Hamiyah ya. Ini sempat kelewat ya. Nyai Khotijah Akordajah ini nanti memiliki putra putri bernama Nyi Mariah, Kiai Ma'ruf dan Kiai Maksum. Itu ya.
Kemudian Kiai Pangkung dengan istri yang ketiga dengan jalur Nyai Tengah yang sudah disebutkan barusan itu, kemudian juga memiliki putri bernama Nyai Dahlan, Nyai Kholla alias Nyai Dahlan, yang dalam keterangan berdomisili di Pakes, namun keturunannya masih dalam penelusuran. Terus ada Nyai Rabeh. Hasil kajian terakhir, Nyai Rabeh ini diduga bersuami nanti Kiai Ali dari Rabeh. Jadi setelah dilakukan penelusuran bahwa Nyai Rabeh ini nama semacam padepokan di daerah Lentung Sumeneb, mungkin dulunya ini merupakan sebuah padepokan, namun dipastikan tidak ada tentang Nyai Rabeh yang ada di daerah Rabeh itu. Sudah setelah dilakukan penelusuran ke daerah Rabeh yang ada di daerah antara Lenteng dan Batuan Sumeneb. Namun diyakini bahwa Nyai Rabeh ini menikah dengan Kiai Ali. Kiai Ali ini merupakan keturunan dari Kiai Adil bin Abdul Qidam. Terus Nyai Kiai Muftadi atau Kiai Pangkung turunan dengan Nyai dari Berkas ini juga memiliki putri bernama Nyai Mu'innah alias Nyai Mandeleh Gadu Barat Kending Sumeneb, yang menikah dengan Kiai Al-Lama alias Kiai Lama bin Pujuk Arab Waru, yang nanti memiliki putri bernama Nyai Liha Mandeleh Karai. Nyai Liha memiliki putri bernama Nyai Ridho Kepopolakeun berputra Kiai Maderin Tampe Pekampen. Kemudian Kiai Habsa Lampereng, Kiai Yusuf Mandeleh, Nyai Arbi alias Besmih. Nyai Arbi alias Besmih ini pemilik tanah Ambengan, ya. Nyai Ridho ini memiliki saudara Kiai Abdullah. Nyai Ridho ini memiliki putra, salah satunya bernama Nyai Arbi alias Nyai Besmih pemilik tanah Ambengan, dan Nyai Salim Lamreng. Kemudian Nyai Ridho bin Nyai Liha ini memiliki putra bernama Nyai Abdullah, yang nanti berputra Kiai Marzuki, Kiai Ali Abu Andah, Nyai Afifah, Nyai Tohir Berekung. Nyai Tohir Berekung. Bentar ya, ini hilang nih. Lanjut. Jadi saya lanjutkan dulu ya. Nyai Abdullah putra dari Nyai Liha bin Nyai Mu'innah. Kemudian Nyai Liha ini berputra Nyai Rahmati, berputra Kiai Ja'far, berputra Kiai Abdul Rahim Pujuk Risa Telangke Pekampen. Kemudian Nyai Mu'innah ini memiliki putri bernama Nyai Asrima Mandeleh Karai, yang putrinya bernama Kiai Daniyah Mandeleh Karai alias Kiai Bashir, Kiai Jalal Abu Bakar yang ada di Mandeleh Karai, Nyai Syarkiyah Ummu Tohiro, Nyai Rasia Kedu Barat, Nyai Aziz Tanodung Berekung, Nyai Pancor Mandaraga Keles, Nyai Romiti Tanodung, dan Nyai Mu'innah atau Nyai Anom Kepo Morpenang. Kemudian Nyai Mandeleh Karai alias Nyai Mu'innah putri dari Kiai Muftadi dengan Nyai dari Berkas ini kemudian memiliki putra bernama istri dari Kiai Amir, yaitu Nyai Amir Karai Mandeleh Karai. Kemudian berputri Nyai Salamah Mandeleh Kedu Barat yang menikah dengan Kiai Daud bin Abu Daud, yang kemudian memiliki putri bernama Nyai Dewi menikah dengan Kiai Miskat. Nyai Jamilah Kedu Barat berputra Nyai Fatimah. Nyai Jamilah Kedu Barat ini kemudian berputri nanti Nyai Fatimah, istri dari Kiai Jamaluddin Kembang Kuning, yang kemudian dari jalur Nyai Fatimah inilah berputra Kiai Tohe bersaudara. Nyai Jamilah ini bersuami bernama Kiai Abdurrahman, ya. Kiai Abdurrahman. Kemudian salah satunya, jadi dapat dipahami bahwa Nyai Jamilah Ketoh Kembang Kuning itu jalur ke Pujuk Agung Toronan melalui Nyai Jamilah, kemudian binta Nyai Salamah, binta Nyai Amir Karai, binta Nyai Mu'innah Mandeleh Karai,
bin Kiai Pangkung Toronan dengan istrinya dari Berkas. Berikutnya Nyai Amir Kara ini, Nyai Moina ini memiliki putra bernama Kiai Kasan yang bermukim di Mandele Gedu Barat, Nyai Sari Morpenang Kepo, Kiai Sulaiman Pordepor Lumajang, Kiai Seworoh yang ada di Besuki masuk ke Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kiai Bakin yang ada di Kadungdung serta Kenelau Kadur. Lanjutkan Nyai Kiai Muhtadi alias Kiai Pangkung dengan Nyai istri yang ketiga bernama Nyai dari Berkas ini atau Nyai Halimah ini berputra Nyai Pote Telakeh Pakampen Dejeh. Dengan Nyai Pote ini kemudian berputra dan berputri Nyai Ganti alias Nati yang ada di Pakampen Dejeh dan Kiai Komarudin. Dari Nyai Ganti alias Nati ini kemudian memiliki putri bernama Nyai Jamilah. Nyai Jamilah berputri Nyai Syarima. Kemudian Nyai Berkas ya, Kiai Muhtadi dengan istri yang ketiga dari Berkas ini berputri Nyai Sodik Akordajah yang kemudian menikah dengan Kiai Sodik bin Kiai Akor Sepisan. Kemudian memiliki putra bernama Kiai Ishak Kiai Langker Akordajah yang menikah nanti bernama dengan Nyai Mailah alias Nyai Langker Akor, putri dari Nyai Tengah Toronan. Kemudian Nyai Sodik dengan Kiai Sodik juga berputra Kiai Sajid Bendungan Pakong. Yang terakhir Kiai Pangkung Toronan alias Kiai Muhtadi berputra Kiai Fani atau Kiai Mufni Abu Nurmadin Toronan. Ini merupakan anak bungsu atau anak paling muda dari Kiai Pangkung Toronan alias Kiai Muhtadi dengan istri yang ketiga yakni Nyai dari Berkas. Yang kemudian Kiai Fani alias Kiai Mufni alias Kiai Abu Nurmadin ini menikah dengan Raden Ayu Daimah putri dari Khotib Telem Begenden Pamekasan. Yang kemudian memiliki putra sementara catatan yang ada di sini bernama putra tertua bernama Kiai Nurmadin yang berdomisili di Toronan Pangkung, kemudian Kiai Hamudin yang berdomisili di Toronan Pangkung, dan yang terakhir sebetulnya catatan ini belum masuk di Tenggarai Kuat bernama Kiai Samudin, suami dari Nyai Bersiti bin Mufani. Kiai Nurmadin ini kemudian berputra Kiai Muafi Toronan menikah dengan Nyai Aminah binti Kiai Mufani bin Umroh. Kiai Syafiuddin Toronan menikah dengan Nyai Alfiah putri Kiai Nyai Gendah. Nyai Rotima suami dari Kiai Rasul, Nyai Robasi suami dari Kiai Hadari, Nyai Bastiah. Terus kemudian Kiai Muhdi alias Kiai Alas. Kemudian Kiai Muafi dengan Nyai Aminah ini memiliki putra bernama Nyai Nuryam. Toronan menikah dengan Kiai Mustafa alias Kiai Musyafa bin Kiai Mu'arif. Kemudian berputra Kiai Madani yang ada di Sopaah menikah dengan Nyi Rohmati putri dari Nyai Arsima. Kemudian Kiai Muafi juga memiliki putri bernama Nyi Sa'diyah Toronan yang menikah dengan Kiai Muhammad Nasir. Ini ada nama Nyai Hayati. Saya klarifikasi ya. Nyai Hayati ini keliru penulisan, yang benar adalah Nyai Bastiah. Nyai Bastiah atau Nyai Hasbiah. Terus Kiai Nurmadin juga memiliki putra bernama Kiai Syafiuddin Toronan Pangkung menikah dengan Nyai Alfiah, kemudian berputra Kiai Musyhari Kiai Toronan Pangkung, yang Kiai Musyhari ini nanti beristri Nyai Asfa putra Kiai Rofiuddin, yang kemudian keturunan-keturunan dari Kiai Musyhari ini yang menggantikan Fatobin di Toronan Pangkung, sehingga sebagian orang menyebutnya Kiai Pangkung Anom. Kiai Nurmadin ada Kiai Rasul ya.
Kemudian Kiai Hamuddin ini memiliki putra bernama Kiai Sufyan. Kiai Sufyannya dari Kepo. Kemudian Kiai Sufyan ini memiliki putra bernama Kiai Abdul Mu'in Toronan, menikah dengan Nyi Hafsah. Kemudian Kiai Abdul Qasim Toronan menikah dengan Nyai Nurije. Kemudian berputra Kiai Marzuki alias Abu Jazuli yang ada di Nyepele. Kemudian berputra Kiai Zainullah yang ada di Sumber Kokak. Itu yang dapat saya sampaikan seputar dari putra dan putri keturunan anak cucu dari Pujo Agung Toronan melalui Kiai Pangkung Toronan dengan istri kedua dan istri ketiga. Saya lanjutkan di lain waktu untuk bagian ketiganya. Semoga kalau ada yang salah dari apa yang saya baca dan apa yang saya jelaskan, mohon koreksinya untuk saudara-saudara sekalian yang ada yang mengikuti channel YouTube ini. Sekali lagi yang terakhir, apabila yang benar itu milik Allah, apabila ada yang salah itu murni kelalaian saya, kekurangan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon dimaklumi dan mohon koreksinya. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.